Halo semuanya, welcome to Dapur Noob, dapurnya Papa Pemula. Nah, hari ini Dapur Noob mau bikin bolu pisang. Nah, ini bolu pisangnya yang nggak pakai telur dan nggak pakai susu ya. Jadi dairy free. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan bahan basahnya dulu. Ada pisang, pisangnya udah matang ya teman-teman. Mungkin kelihatannya udah busuk, tapi ini belum busuk kok. Justru pisang-pisang yang warnanya kayak begini yang enak buat dibikin bolu pisang karena udah empuk dan wangi, rasa manisnya pas. Lalu aku pakai santan cair. Kalau misalnya teman-teman gak suka santan atau gak punya santan, bisa pakai air juga ya. Lalu aku pakai minyak goreng. Ini minyak biasa yang ada di rumah, minyak apa aja boleh dipakai, penting minyak baru. Selanjutnya ada vanili, aku pakainya yang cair, tapi kalau kalian mau pakai yang bubuk juga silahkan. Lalu jangan lupa gula ini disesuaikan dengan tingkat kemanisan si pisangnya. Kalau pisangnya udah manis, gulanya dikurangin. Kalau pisangnya kurang manis, gulanya bisa ditambahin. Nah, selanjutnya bahan keringnya. Di sini ada terigu, aku pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian ada baking soda, lalu baking powder. Nah, buat teman-teman yang nanya, bisa nggak di skip baking soda sama baking powdernya? Nggak bisa ya teman-teman. Lalu ada garam. Soalnya baking soda sama baking powder itu fungsinya untuk menggantikan telur. Nah, selanjutnya kita haluskan dulu pisang-pisangnya ya. Di sini aku pakai 4 buah pisang yang sudah matang. Kalau misalnya teman-teman punyanya pisang yang lebih kecil dari ini, teman-teman bisa pakai 5 pisang. Jadi disesuaikan dengan ukuran pisangnya ya teman-teman. Karena aku di sini pakai pisang yang ukurannya sedang, jadi aku menggunakan 4 pisang sudah cukup. Rasanya udah pisang banget kok, cuma 4 pisang juga. Di sini aku ngehalusinnya pakai garpu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya alat khusus buat ngehalusin pisang, ngehalusin itu kayak potato masher atau alat lainnya bisa dipakai. Tapi berhubung aku nggak punya, jadi aku pakai garpu aja. Nah, kalau misalnya kalian juga mau ngeblender pisangnya biar jadi halus banget, juga boleh. Campur pisangnya dengan air, lalu di blender air atau santan yang tadi itu. Nah, kalau aku di sini lebih suka dihalusin aja pisangnya pakai tangan. Soalnya ada lebih rasa teksturnya. Soalnya aku nggak suka pisang yang terlalu halus buat di bolu pisang itu. Jadi aku lebih suka ada tetap pisang utuhnya di dalam bulunya. Tapi ini sesuai selera teman-teman ya. Teman-teman misalnya sukanya halus, nggak pisangnya, boleh di blender pisangnya. Tapi jangan terlalu halus juga, nanti mengurangi tekstur di bolunya. Aku saranin sih pakai tangan aja ya. Setelah pisangnya halus, aku akan memasukkan bahan-bahan basah yang lain. Pertama, aku masukkan minyak dulu. Minyaknya di sini aku pakai 2/3 gelas. Kalau kalian mau pakai takaran mililiter atau sendok, kalian bisa lihat takarannya di description box ya. Nah, ini aku pakai gelas kayak begini. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai gelas biasa juga boleh, karena 1 gelas ini tuh aku udah cek sama kayak gelas belimbing yang ada di rumah itu. Jadi bisa dipakai juga pakai gelas biasa. Nah, lalu kita aduk-aduk lagi ya. Resep ini tanpa mixer ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak punya mixer di rumah tapi pengen belajar buat baking, resep ini bisa banget buat kalian. Nah, selanjutnya aku masukin santan cairnya. Santannya aku pakai 3/4 gelas.
Kalau misalnya kalian suka susu atau mau diganti dengan cairan lainnya kayak misalnya susu kedelai atau air putih biasa pun boleh, tapi berhubung aku pengen santan jadi aku pakai santan buat airnya. Kita masukin bahannya satu persatu ya teman-teman, supaya semua tercampur rata. Aduk lagi. Nah, selanjutnya aku masukin gula pasir. Kalau teman-teman mau pakai gula halus juga boleh. Ini aku pakainya sama 3/4 gelas juga. Sekali lagi ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau lebih manis boleh dikurangin, atau misalnya mau dikurangin manisnya bisa dikurangin juga gulanya, sesuai tingkat kematangan pisangnya dan sesuai selera kalian ya. Kenapa aku sebut gula sebagai bahan basah? Karena gula itu larut dengan air, makanya gula dimasukin ke bahan basah. Terakhir aku pakai vanili sebanyak 1 sendok teh. Kalau kalian gak suka rasa vanili boleh diganti atau nggak usah dipakai juga nggak apa-apa, karena aku suka menurutku vanili itu menambah aroma, jadi menambah rasa di bolunya, aku tambahin vanili. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bahan keringnya. Nah, untuk bahan keringnya pertama-tama kita ayak dulu 2,5 gelas tepung terigu protein sedang, untuk takaran gram dan sendoknya bisa dilihat di description box ya. Jadi untuk resep lengkapnya semua ada di description box. Kalau kalian misalnya nggak punya atau pengen pakai sendok, bisa diganti takarannya pakai takaran sendok. Jangan lupa untuk selalu mengayak bahan-bahannya ya teman-teman, karena kita kadang suka menemukan ada gumpalan-gumpalan di bahan-bahan yang kita pakai. Jadi biar tekstur rotinya sama, kita pakai bahan-bahan yang sudah diayak agar tidak menggumpal nanti saat dicampur ke bahan basahnya. Selanjutnya kita masukin 1 sendok teh garam. Kenapa makanan manis pakai garam? Karena garam itu bakal memberi rasa, jadi menguatkan rasa manis di bulunya ini. Jadi semua makanan itu harus pakai garam, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti kalau garamnya banyak-banyak jadi keasinan. Selanjutnya baking powder dan baking soda. Nah,
di sini tadi aku kan sudah bilang kalau baking soda sama baking powdernya ini nggak bisa di skip karena di sini kita nggak pakai telur. Jadi baking soda dan baking powder ini berfungsi untuk mengangkat adonan biar mengembang karena kita tidak memakai telur. Jadi baking powder dan baking soda ini tidak bisa di skip. Gampang kok nyarinya, biasanya di warung-warung juga ada. Nah, lihat ya teman-teman, ini fungsinya kita mengayak bahan-bahan kita. Jadi tidak ada bahan-bahan yang apa ya namanya, tidak ada, jadi bahannya terurai semua, tidak bergerincil. Selanjutnya aduk bahan-bahan menggunakan spatula. Nah, kalau sudah tercampur rata, nanti kita tambahkan bahan basahnya ke dalam bahan keringnya. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Sekarang kita tuang bahan basahnya tadi semua ke bahan keringnya. Kita masukkan perlahan-lahan ya. Kita masukkan perlahan-lahan, lalu diaduk dengan spatula. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan lagi semua sisa bahannya. Jadi tadi aku dibagi dua ya, bahan basahnya aku masukin 2 kali ke bahan keringnya. Jadi ini supaya semua bahannya tercampur rata. Nah, ini udah ya teman-teman. Sekarang kita siapin loyangnya. Di sini aku pakai loyang turban yang ukuran 20 cm. Nah, kalau misalnya kalian mau di panggangnya di loyang lain juga boleh. Kalau mau di loyang yang loyang roti itu atau loyang brownies boleh. Tapi ingat, jadi nanti waktu memasaknya pun harus kita sesuaikan karena setiap loyang mempunyai tingkat kematangan yang berbeda-beda ya. Kita masukkan semua adonannya, diratakan ya teman-teman supaya tinggi kuenya nanti sama. Oh iya teman-teman, loyangnya jangan lupa diolesi minyak ya, biar nanti kita ngeluarinnya gampang. Minyak atau mentega, soalnya kalau misalnya nanti nggak diolesin, bulunya bakal susah keluar pas selesai dimasak. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam oven. Nah, ini aku pakai oven tangkring ya teman-teman. Sebelumnya aku sudah panasin dulu saat aku membuat adonannya tadi. Selanjutnya kita masak di oven tangkring selama
60 sampai 70 menit. Kalau misalnya teman-teman mau pakai kukusan atau oven biasa juga boleh. Tapi sekarang aku lagi pengen pakai oven pangkring. Aku masak di api sedang ya teman-teman. Jadi 15 menit 45 menit pertama aku taruh di bawah, kemudian aku pindahkan ke rak atas. Ini kita panggang sampai atasnya jadi kering ya teman-teman. Nanti kan bisa dilihat udah jadi. Nah, ini aku udah potong duluan tadi nih. Masih panas. Sekarang kita icipin ya. Enak loh teman-teman, ini aku pertama kali buat dan rasanya enak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyoba boleh pakai resep ini. Pemula juga pasti bisa bikinnya karena mudah dibuat. Nah, segitu dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you on next video. Bye.